Gusi dalam istilah medisnya disebut dengan gingiva. Gingiva atau gusi adalah jaringan yang letaknya mengelilingi gigi kita. Gusi ini fungsinya untuk melindungi gigi kita. Nah, gusi yang normal itu umumnya berwarna merah muda cerah dan tidak ada keluhan rasa sakit. Ketika gusi terjadi peradangan atau iritasi, biasanya gusi akan cenderung berwarna lebih merah atau bahkan bisa lebih pucat. Jadi ada perubahan warna di situ. Juga bisa disertai dengan rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Bahkan di situasi-situasi tertentu, gusi bisa lebih gampang berdarah. Jadi bisa berdarah tiba-tiba atau bahkan ketika sedang sikat gigi atau sedang makan sesuatu. Gusi berdarah itu bisa disebabkan karena plak. Apa itu plak? Plak itu sejenis tumpukan kotoran yang berisi sisa-sisa makanan yang bercampur dengan bakteri dan menempel pada gigi. Biasanya banyak menempel di area leher-leher gigi atau gigi yang dekat dengan gusi. Ketika menempel di area tersebut, maka infeksi dari bakteri tersebut akan menyerang gusinya. Gusinya akan terinfeksi dan warnanya lebih kemerahan, bengkak, bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman atau gampang berdarah. Plak yang biasanya dibiarkan atau ketika kita menyikat gigi tidak dengan betul, itu biasanya akan berubah menjadi karang gigi. Karang gigi itu cenderung lebih keras. Dia itu tidak bisa hilang hanya dengan pembersihan sikat gigi biasa. Ketika karang gigi itu terus-terusan menumpuk, maka gusinya akan turun, sehingga gigi yang tadinya harusnya tertutup sempurna di area lehernya itu lebih turun lagi dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Selain gusi yang mudah berdarah, juga rasa sensitif pada gigi. Ketika karang gigi terus-terusan dibiarkan, maka akhirnya si gusi tersebut akan semakin turun dan tulang pun akan semakin turun. Tulang yang berada di balik gusi ketika sudah turun maka akan menyebabkan giginya goyang. Ketika giginya goyang akan lebih mudah lepas dari tempatnya. Jadi bisa saja giginya itu bagus, tidak ada lubang, tapi dia bisa lepas sendiri. Karena apa? Karena karang gigi yang terlalu menumpuk. Karena gusi yang sudah terlalu lama terinfeksi atau sudah terlalu lama teriritasi tidak dilakukan penanganan. Selain karena plak, gusi juga bisa teriritasi atau terinfeksi karena berbagai macam hal. Biasanya itu dari dalam tubuh kita. Misalnya kita punya penyakit bawaan. Penyakit-penyakit tertentu memang bisa membuat gusi itu semakin gampang berdarah. Atau penggunaan obat-obatan jangka panjang. Ada juga yang bisa membuat gusi bengkak, juga mudah berdarah. Terus kemudian ada juga karena faktor iritasi. Iritasi itu karena mungkin kita yang menyikat giginya terlalu bersemangat dan terlalu keras sampai gusinya terluka. Atau juga bisa karena penggunaan tusuk gigi. Kalau misalnya dalam kondisi-kondisi lain tertentu juga bisa karena kekurangan vitamin. Misalnya kekurangan vitamin C atau vitamin-vitamin lainnya. Atau kebiasaan-kebiasaan lain seperti merokok juga sama. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti kondisi kehamilan, di mana seorang wanita yang hamil itu biasanya memiliki gejolak-gejolak hormon. Hormonnya semakin tidak stabil atau ada hormon tertentu yang lebih tinggi, itu juga mempengaruhi dari kondisi gusinya. Gusinya bisa lebih bengkak atau malah biasanya ada tumbuh tumor-tumor kehamilan. Jika itu terjadi, bisa dikonsultasikan ke dokter. Tapi tetap penyebab utama yang paling sering menyebabkan gusi bermasalah atau gusi meradang itu plak. Jadi cara pembersihan yang salah atau cara kita yang kurang rutin untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Jika Anda mengalami masalah gusi berdarah atau masalah gusi lainnya, bisa dipraktekkan di rumah untuk 1. Menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Jangan sampai terlewat. Kemudian gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kemudian
menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus, jadi tidak akan melukai gusi. Kalau memang sudah digunakan sikat gigi selebih dari 6 bulan, sebaiknya diganti. Apalagi jika sudah berubah bentuk, sebaiknya diganti agar tidak semakin mengiritasi atau melukai giginya, gusinya. Perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah-buahan, dan minum vitamin. Itu juga membantu. Jika menggunakan tusuk gigi, bisa diganti dengan flossing atau menggunakan benang gigi. Jadi itu lebih tidak melukai si gusinya. Kemudian jika menggunakan obat-obatan jangka panjang, bisa dikonsultasikan ke dokter gigi untuk dicek apakah ada perubahan dari gusinya setelah penggunaan obat jangka panjang atau tidak. Jika Anda dalam kondisi hamil, juga bisa periksa rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dari gusi dan mulut Anda. Dan tetap yang terpenting, meskipun merasa baik-baik saja, tidak ada salahnya untuk setiap 6 bulan sekali rutin periksa. Karena itu tadi, karang gigi yang terbentuk dari plak tidak bisa hilang sendiri. Jadi kalau misalnya memang ada karang giginya, itu bisa dieliminasi atau bisa dihilangkan. Rutin periksa, kemudian jangan lupa untuk berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang kiranya bisa merusak gigi dan gusi, antara lain merokok, seperti itu. Demikian pembahasan kita mengenai gusi berdarah dan penyebab-penyebabnya serta cara-cara yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semakin teredukasi. Sampai jumpa di lain kesempatan.